Di kaki Gunung Salak tersembunyi sebuah jejak alam yang gak cuma indah tapi juga sakral. Namanya Kawah Ratu. Tonton terus video ini dan ikuti eksplorasiku ya. Kawah Ratu terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat. Dengan ketinggian sekitar 1.500 mdpl, kawah ini merupakan salah satu destinasi trekking favorit bagi pemula hingga petualang berpengalaman. Hai teman-teman, kembali lagi di Eksplorasi Wacana kali ini. Sekarang aku akan trekking ke Kawah Ratu yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, untuk trekking kali ini aku memilih jalur via Cidahu. Nah, sekarang ini udah jam 8.02 dan langsung aja kita mulai trekking. Yuk. Jalur Cidahu ini dikenal menantang dengan medan curam dan licin terutama saat hujan. Jadi, pastikan sepatu kalian anti-slip dan siap mental ya. Rutenya cukup bersahabat, cocok untuk pemula yang ingin merasakan sensasi trekking tanpa harus menghadapi medan yang terlalu berat. Di tengah hutan yang rimbun dan suara alam yang menenangkan, kita belajar untuk lebih menghargai keindahan dan ketenangan yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, sekarang aku baru sampai di area 1 Kawah Ratu dan sekarang ini mau istirahat dulu bentar. Sebenarnya belum terlalu capek, tapi kita coba istirahat dulu karena ada beberapa teman yang butuh istirahat. Untuk treknya sendiri sih sejauh ini masih aman-aman aja ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Kawah Ratu pemula, menurut aku sih bisa. Yang penting teman-teman udah jaga staminanya, udah persiapin fisiknya dari rumah. Dan BTW ini aku nggak ada tongkatnya, jadi kita pakai kayu. Oke, ikutin terus. Perjalanan menuju kawah ini menawarkan pemandangan hutan tropis yang rimbun, aliran sungai jernih, dan fenomena geotermal yang memukau. Hari ini aku bakal trekking ke Kawah Ratu lewat jalur Cidahu, Sukabumi. Siap-siap ya, karena jalur ini penuh kejutan. Sekarang kita udah setengah perjalanan dan di sini teman-teman harus perhatikan pelang. Karena di sebelah kanan itu adalah jalur pendakian ke Gunung Salak sekitar 5 km lagi dan kita memilih jalur lurus untuk ke Kawah Ratu. Jangan salah ya. Konon katanya, Kawah Ratu adalah tempat bersemayamnya seorang ratu dari kerajaan gaib. Sosok perempuan cantik bermahkota, penjaga Gunung Salak yang dipercaya menjaga keseimbangan alam di kawasan ini. Masyarakat sekitar percaya kalau sang ratu sedang murka biasanya karena manusia bertindak seenaknya, merusak hutan, buang sampah sembarangan, atau nggak menghormati alam. Oke guys, dikit lagi ini udah mau nyampe, jadi ayo semangat! Setelah berjalan 3,5 km dengan waktu tempuh 3 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di Kawah Ratu. Inilah Kawah Ratu, kawah aktif yang jadi saksi bisu kekuatan bumi. Tapi ada yang tahu nggak gimana kawah ini bisa terbentuk? Jadi Kawah Ratu merupakan bekas letusan Gunung Salak yang terakhir terjadi sekitar tahun 1938. Dari letusan gunung itu terbentuk area Kawah Ratu dengan luas 2 hektar. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Kawah Ratu. Dan ini bisa dilihat di belakangku udah uapnya itu udah mulai mengepul sampai ke sini aromanya. Tapi buat teman-teman yang mau berkunjung ke Kawah Ratu itu jangan lama-lama ya di kawahnya. Karena kalau lama nanti itu jadi gas beracun. Nah, ayo langsung kita lihat Kawah Ratu dari dekat. Sekarang aku udah ada di tengah-tengah Kawah Ratu. Di sini bisa terlihat tulisannya yang paling ikonik. Jadi kalau kalian kesini foto dulu di sini. Dan so far setelah aku sampai di Kawah Ratu ini, suasananya tuh enak. Apalagi ada uap-uap belerang gitu kan. Tapi tetap yang aku ingatin tadi jangan lama-lama di sini. Cukup nikmati keindahannya. Oke?
Bagus banget kan? Jadi buat kalian yang datang ke sini, kalian bisa memilih 2 jalur. Yang pertama dari Sukabumi atau Cihidung, dan yang kedua dari Bogor, Pasirengit. Nah, rute dari Bogor tuh di sebelah sana guys. Karena kalian memilih dari jalur Sukabumi, jadilah di sini. Dan teman-teman yang mau ke Kawah Ratu, jangan lupa kalian harus pakai pakaian yang safety dan juga bawa masker. Karena di sini uapnya cukup menyengat. Jadi baiknya kalian pakai masker atau face shield. Dan jangan lupa juga bawa jas hujan, karena kalau sore biasanya itu hujan. Kayak sekarang ini lagi rintik-rintik. Pastikan kalian menggunakan pakaian yang aman dan juga membawa peralatan yang aku bilang tadi. Dan bye-bye, see you di eksplorasi wacana berikutnya.